Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Roji. Saya akan menyampaikan tugas dari project embedded system yang telah saya kerjakan, yang mana kemarin saya menyampaikan sebuah judul yaitu prototipe pengontrol kecepatan pompa air pada sistem budidaya aquaponik. Nah, pada sistem ini yang melatar belakangi saya mengambil judul dari project ini yaitu tentang kepadatan penduduk Indonesia, di mana seperti kita ketahui Indonesia saat ini menduduki peringkat keempat sebagai penduduk terpadat di dunia, sehingga menyebabkan perlunya diciptakan sebuah sistem budidaya yang bisa memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia sendiri. Nah, untuk itu ada suatu sistem yang bisa menggabungkan antara aquaculture dan agriculture, yaitu sistem aquaponik, di mana kolam ikan menjadi tempat budidaya ikan dan sedangkan hidroponiknya sebagai tempat untuk tumbuhnya tanaman, yaitu agriculture-nya. Nah, namun pada sistem aquaponik ini membutuhkan sirkulasi air selama 24 jam, sehingga kita harus mengontrol lingkungan aquaponik itu. Nah, ada parameter yang penting di aquaponik itu, yaitu pada parameter suhu dan parameter amonia. Nah, suhu ini sangat mempengaruhi dengan perubahan dari variabel-variabel lainnya seperti pH, DO, dan lain sebagainya. Jika suhunya tinggi, maka variabel yang lain akan drastis berubahnya. Nah, kemudian untuk amoniak ini akan menyebabkan ikan yang ada di kolam itu menjadi mati jika amoniak itu tidak terkontrol. Namun, amoniak ini juga bisa menjadi pupuk untuk tanaman hidroponik. Maka hal itu harus disirkulasikan pada sistem aquaponik. Nah, saat ini juga berkembang pesatnya sebuah teknologi yang hampir menyaingi kemampuan otak manusia, misalnya deep learning dan lain sebagainya. Salah satu metode deep learning yang paling banyak dipakai dalam mengatasi masalah biasanya adalah Convolution Neural Network atau CNN. Nah, jaringan ini bisa diasumsikan parameter masukannya adalah berupa nilai dari pengukuran suhu dan amonia pada kolam ikan yang saya miliki. Dan keluarannya itu berupa kendalian pulse atau PWM, Pulse Width Modulation, yang nantinya akan dijadikan dalam persen dari cycle-nya. Nah, dari masukan ini akan memiliki pola, nantinya akan diklasifikasi. Teknik ini dapat membuat fungsi pembelajaran dalam target atau keluarannya berupa kecepatan motor atau PWM pompa air. Nah, kemudian dari hal-hal tersebut, saya membuat sebuah desain sistem, yang mana desain sistem ini terdiri dari hidroponiknya itu sendiri. Kemudian dari hidroponik ini, nantinya air dari kolam itu akan mengalir. Nah, air dari kolam ini yang mengandung amoniak yang bisa menjadi racun untuk ikan, kemudian dialirkan sebagai pupuk untuk hidroponiknya. Nah, aliran ini nantinya akan bersirkulasi terus dan kembali lagi ke kolam. Nah, air yang telah melewati hidroponik ini mengandung DO oksigen, kemudian mengandung zat-zat yang baik juga untuk ikan, sehingga hal tersebut terus bersirkulasi. Nah, pada sisi kolam itu terdapat sensor dan aktuator. Nah, aktuator yang saya gunakan adalah pompa air. Nah, pompa air inilah yang akan mengatur kecepatan dari sirkulasi air. Nah, jika kondisi pada kolam itu normal, amonia dan suhunya, maka tidak perlu kita melakukan sirkulasi dengan kecepatan penuh yang dimiliki oleh pompa air. Maka kita mengatur tegangannya pada tegangan yang kecil, sehingga watt yang digunakan juga tidak banyak. Nah, kemudian jika amonia atau salah satunya itu mengalami suatu kondisi abnormal atau tidak baik kualitasnya, maka pompa air ini harus menggunakan kecepatan penuhnya untuk mensirkulasikan air.
agar amonia yang ada di dalam ini terfilter oleh biofilter ini. Nah, inilah yang mendasari dari sistem-sistem saya. Nah, saya berencana karena keterbatasan alat yang saya gunakan, maka saya akan membuat prototipe ini ke dalam sebuah Atmega, atau saya menggunakan minimum system yang ada di Arduino Mega. Nah, sensor yang saya pakai yaitu sensor DS18B20 untuk sensor suhunya. Untuk sensor MQ135 itu adalah sensor amonia. Kemudian saya menggunakan board minimum system Arduino. Kemudian saya menggunakan LCD 4x20 4x20 untuk menampilkan hasil dari perhitungan, baik itu suhu, amonia, maupun outputnya. Kemudian juga saya menggunakan rangkaian dimmer zero crossing. Nah, rangkaian ini merupakan rangkaian yang nantinya akan mengubah tegangan masukan dari tegangan sumber AC itu menjadi tegangan keluaran yang bisa dimodulasi atau bisa diatur PWM-nya atau duty cycle-nya, yang nantinya mengatur tegangan yang ada di pompa air. Nah, kemudian saya menggunakan aktuator pompa air. Nah, untuk aktuator ini mungkin akan saya gantikan dengan lampu untuk simulasi. Nah, untuk parameter yang saya gunakan, saya mengacu pada parameter yang ditetapkan oleh BNSI, di mana mereka memiliki 6 standar, namun saya mengambil 2 parameter yang vital dari sebuah sistem aquaponik, yaitu suhu, yaitu 25 sampai 30 derajat Celcius untuk standar parameter input sensor suhu. Nah, kemudian di situ juga ada amoniak. Amoniak ini standarnya adalah untuk amoniak itu standarnya adalah 0,1, yaitu standar input sensor amoniak. Kemudian dari variabel tersebut, dari variabel amonia, dari variabel suhu, saya mendeklarasikan nilainya. Nah, untuk suhu normal saya mendeklarasikan untuk nilai di bawah atau sama dengan 30 derajat itu 0 untuk inputannya. Nah, suhu abnormal itu di atas lebih dari 31 derajat atau sama dengan 31 derajat Celcius, itu saya deklarasikan 1. Untuk amoniak normal itu kurang dari 1 mg per liter atau ppm ya, yang biasanya satuan yang dipakai. Kemudian amoniak abnormal itu lebih dari 1,1 mg per liter atau 1. Nah, di sini mengapa saya tidak menggunakan 0,1? Karena dari beberapa literatur juga yang saya baca, untuk nilai lele tersendiri itu merupakan hewan yang mampu bertahan hidup dengan amoniak yang masih di atas 1. Jadi saya menggunakan nilainya 1 karena sesuai dengan hasil wawancara saya dengan pakar yang ada di aquaponik tersebut. Nah, untuk pompa pelan itu saya menggunakan rentang nilai untuk duty cycle-nya kurang dari 50%. Nah, saya deklarasikan nilainya 0. Nah, untuk pompa cepat saya mendeklarasikan nilainya lebih dari 51 atau sama dengan 51%. Dan saya deklarasikan nilainya adalah 1. Oke, untuk data training saya menggunakan data training yang saya dapat dari beberapa parameter yang terukur. Nah, di sini bisa dilihat jika nilai 0,49 maka suhunya 37, nilai amoniaknya 0,49 dan suhunya 30 derajat, maka kecepatannya adalah tinggi karena bisa kita lihat nilai suhu di sini itu berada di atas nilai normal dari parameter suhu. Nah, kemudian juga di sini kita lihat
salah satu nilai amoniak ini memiliki nilai di atas standarnya, maka eh, nilainya 1. Nah, padahal kondisi suhunya normal 23 derajat. Nah, begitu juga nilai di sini 0,76. Nilai amoniaknya normal. Kemudian nilai suhunya juga normal, masih di bawah 30 derajat. Maka nilai untuk kecepatan motornya normal atau pelan, ya, tidak cepat. Nah, untuk eh, nilai dua-dua parameternya di atas ambang batas, maka kecepatan motornya 1. Nah, kemudian dari data-data tersebut, saya membuat sebuah model. Nah, variabel input yang kita gunakan yaitu suhu normal, abnormal, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, nilainya jika normal itu di bawah 30 derajat dan tidak normal itu dari 1. Nah, variabel outputnya juga sudah saya deklarasikan, maka saya mendapatkan model jika suhu 0 dan amoniaknya 0, maka outputnya akan 0. Nah, 0 ini berarti kan di bawah 50% berarti cycle-nya. Nah, untuk suhu itu normal, kemudian amoniaknya tinggi, maka nilai kecepatannya tinggi. Nah, begitu juga pokoknya eh, jika salah satu dari atau lebih dari satu variabel yang inputnya itu mengalami gejala abnormal, maka motor akan bergerak cepat atau debitnya cepat. Nah, model ini saya modelkan dalam neural network yang mana nantinya akan saya tanamkan dalam Atmega yang saya gunakan, yaitu pada board minimum system Arduino Mega. Nah, penggunaan Arduino Mega ini sendiri saya pakai karena Arduino Mega itu memiliki kemampuan multitasking. Jadi, kita bisa menampilkan output yang ada pada dimmer untuk mengatur kecepatan motor itu pada serial monitor yang lain. Sehingga serial monitor yang sebelumnya bisa dipakai untuk melakukan perhitungan learning pada NN yang kita pakai ini. Nah, model ini saya buat dengan 4 inputan seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu sensor suhu, kemudian amonia, suhu dan amoniak ya dengan 2 kondisi. Nah, kemudian di sini ada hidden layer yang nantinya akan bekerja pada fungsi sigmoid, kemudian menghasilkan sebuah output yaitu kecepatan motor, pelan atau cepat. Nah, untuk implementasi pada programnya saya akan jelaskan berikutnya. Baik, dari model yang telah kita buat tadi, maka kita mengimplementasikannya pada sebuah program Arduino. Kita menggunakan IDE Arduino. Nah, di sini saya sudah menyiapkan programnya. Nah, di sini kita inputkan beberapa library yang akan kita gunakan, yaitu yang pertama saya menginputkan library dari LCD, kemudian
saya menginputkan library perhitungan, kemudian debugging, kemudian saya menginisial outputnya. Saya sini menggunakan motor pin. Nah, motor pin ini yang saya gunakan di pin 7, yaitu yang ada di outputnya nanti. Nah, ini kemudian saya mendefinisikan output pinnya untuk yang ada di zero crossingnya, yaitu pin 7. Kemudian zero crossingnya saya gunakan 2 untuk mengatur PWM nya. Kemudian saya menginputkan library untuk zero crossingnya. Nah, di sini saya menggunakan pattern count-nya 4 atau panjang datanya. Kemudian dengan input node itu 2, yaitu suhu dan amonia. Kemudian hidden unitnya saya menggunakannya 3. Kemudian untuk output yang kita gunakan adalah 1 dengan learning rate yang saya gunakan yaitu 0,3 dengan momentum 0,9 dan inisial bobot maksimal itu 0,5. Kemudian akan sukses jika errornya itu 0,015. Nah, di sini saya menginputkan nilai normal, suhunya, motornya normal, kemudian motornya berjalan secara high dengan inputan 00, itu artinya nanti outputnya harusnya 0 atau normal. Kemudian kalau salah satu dari inputnya itu tinggi, harusnya motor itu berjalan dengan dirty cycle yang tinggi, yaitu 60 ke atas atau 51 ke atas. Nah, kemudian saya menginisialisasi variabel-variabelnya. Nah, kemudian saya menampilkan beberapa tampilan di LCD dan juga menampilkan serial monitor untuk mengatur tegangan pada output, dan sensor suhu saya tempatkan pada pin 2, pin digital. Kemudian untuk sensor amonia ini saya tempatkan pada pin analog di A0. Oke, kemudian di sini saya mengkalibrasi sensor amonia. Di sini proses kalibrasinya. Nah, untuk sensor temperatur itu saya menggunakan library Dallas yang sudah ada dikembangkan oleh pengembangnya. Nah, kemudian di sini untuk sensor 1 saya mengkategorikan atau membuat map rentang nilai 15 sampai 40. Nah, jadi suhu ini saya buat bekerja 15 sampai 40 derajat Celcius dengan mapnya itu 0 sampai 100. Kemudian untuk amonia itu 0 sampai dengan 2 ya, 0 sampai dengan 2. Karena artinya kalau 1 itu berarti ada di kondisi normal dan 2 itu berarti berada di kondisi sangat buruk berarti. Nah, dengan rentang 0 sampai 100. Kemudian dengan tes inputnya itu sensor 1, kemudian sensor 2 dibagi dengan 100 untuk mendapatkan nilai rentang 0 dan 1 untuk inputan sensornya. Nah, kemudian proses berikutnya yaitu memasukkan nilai dari sensor tersebut, sensor pertama dan sensor kedua, untuk mendapatkan nilai outputnya. Nah, nilai yang didapatkan dari output tersebut dikali dengan 100. Nah, nilai 100 ini kemudian kita petakan lagi atau kita buat rank antara 40 dan 64. Mengapa 40 64 saya pilih? Nah, ini saya pilih sebagai rentang kerja dari tegangan motor AC atau aktuator kita nanti. Walaupun pada kenyataannya simulasinya saya menggunakan lampu dimmer ya, lampu pijar. Oke. Sebagai simulasinya. Baik. Nah, ini adalah model-model yang dibuat pada program ini ya. Oke, kita langsung saja ke tahap pertama, yaitu saya akan melakukan training data
yang mana data input awal itu kita training untuk mendapatkan bobotnya. Di sini prosesnya yang nantinya akan keluar atau muncul pada serial monitor nilai-nilai bobot trainingnya. Nah, berikutnya barulah program ini menjalankan motor dengan input dan output yang sudah didapatkan dari hasil proses learningnya tersebut. Nah, ini prosesnya. Oke. Nah, di sini untuk loopingnya nanti di void loopnya saya hanya memanggil satu fungsi ya, yaitu fungsi drive and ini, yaitu fungsi yang setelah kita mendapatkan nilai hasil learning tersebut. Oke, sekarang kita coba masukkan USB yang mana ini terhubung ke alat yang sudah saya buat. Ini alat yang saya buat. Oke. Nah, kemudian kita masukkan untuk memulai memprogramnya. Oke. Kemudian kita atur programnya, kita menggunakan board Arduino, kemudian COM-nya berjalan di COM 5. Oke, kemudian kita compile dulu ya untuk melihat apakah program berjalan dengan semestinya. Oke, program berjalan dengan baik. Sekarang kita upload. Proses upload. Oh ya, COM-nya salah ya, kita ganti COM-nya COM 6. Oke, kita ulang ya, upload ulang. Oke, dia akan kita coba upload ulang. Ya, dia melakukan training cycle. Nah, training cycle yang kedua itu 0,220 ya. Kemudian setelah itu dia mendapatkan nilai outputnya 0,11. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, kondisinya saat ini suhu itu 21 derajat ya. Kemudian amonianya itu 0,03. Nah, oke. Nah, kemudian outputnya itu 43%. Nah, ini lampunya. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk menaikkan suhunya ya, dengan ini melekatkan sensor suhu pada lampu pijar, karena lampu pijar sendiri memiliki hawa panas ya. Nah, suhu berangsur-angsur naik ya. Outputnya juga berubah ya, naik outputnya. Nah, kalau di sini kita lihat nilai pada serial monitornya 0,94. Nah, di sini juga 0,94. Nah, lampunya juga semakin terang ya. Ya, lampunya semakin terang. Nah, karena suhunya udah 40 derajat. Nah, oke, sekarang coba kita kembali letakkan ke
suhu dingin ya. Saya menggunakan alat bantu pendinginnya itu minuman dingin ya. Nah, suhunya berangsur turun, motornya speednya juga turun, lampu juga meredup, outputnya juga turun ya, bisa kita lihat. Nah, untuk pengujian pada sensor amonia kita menggunakan korek api ya, karena gasnya mengandung gas amonia, gas metan ya, yang terindikasi juga amonia. Kita coba tes ya, naik ya, lihat outputnya 1 ya, ppm nya naik. Nah, bisa kita lihat di sini juga outputnya 1. Nah, oke ini ya, karena berangsur turun. Karena pada aquaponik juga ya, amonia itu sifatnya pasti akan menguap. Jadi ketika amonia yang ada di dalam air itu menaik ke atas, maka akan melewati sensor, dan ketika amonia naik ke atas itulah akan terbaca oleh sensor MQ135 ini. Nah, pada prinsipnya seperti itu. Jadi kita tempatkan pada wadah tertutup ya, sensor amonianya seperti ini ya. Oke, lampunya sudah turun. Nah, bagaimana kalau kondisi, kalau tadi itu kan kita coba salah satu yang naik. Nah, sekarang coba kalau dua-duanya itu sensor itu mengalami suhu tinggi, apakah dia juga mendapatkan output yang tinggi? Kita akan coba buktikan bahwa NN kita bekerja dengan baik ya. Suhu berangsur naik ya. Oke, suhu sudah menaik ambang batas ya. Perlahan tapi pasti ya. Oke. Nah, sekarang kita berikan gas amonia. Nah, oke, dia langsung naik drastis. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi untuk pengaturan nilai suhu dan lain sebagainya, kita mengaturnya pada rank pembacaan sensor ini ya. Jadi berapa nilai yang kita baca, maksimum dan minimumnya. Nah, maka model itu nantinya akan kita samakan dengan apa yang ada pada tabel yang telah kita buat. Nah, oke, ini hasil outputnya 1. Oke, ini 1. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan hasil dari project yang saya buat pada tugas H1 Embedded System pada mata kuliah Teknik Elektro Pasca Sarjana PENS. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.